Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bahagia rasanya kita boleh berjumpa kembali di dalam mendengarkan firman Tuhan pada hari ini 14 September 2022. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena anugerah-Nya yang besar kita dapat menikmati hadirat Tuhan, melakukan bagian aktivitas kita sepanjang hari ini, dan kita boleh bersama-sama menyenangkan hati Tuhan. Nah saudaraku, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Saya menyapa seluruh saudaraku yang setia mengikuti renungan ini, dan kita boleh mempersiapkan hati dengan sungguh-sungguh untuk mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi pedoman, menjadi pegangan di dalam kehidupan kita, yang memimpin dan menguasai hati kita. Nah saudaraku, mari saya ajak kita untuk bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena saat ini kami boleh datang kepadamu. Biarlah firman-Mu yang kami dengar sungguh-sungguh meneguhkan, menguatkan, bahkan mengubah hidup kami. Kami bersyukur kepadamu, biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Kami percaya Roh Kudus yang memampukan kami untuk dapat melakukannya, dan kami semakin dicerahkan melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami sebagai bejana yang siap dibentuk. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Berdiam Diri. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Mazmur 131 ayat 1-3. Mari saudaraku kita bersama-sama membaca firman Tuhan ini. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Menyerah kepada Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah saudaraku, kesibukan dan segala hal yang kita rasa berguna sehingga kita mengabaikan Tuhan, sebenarnya kita sedang menjadi orang-orang yang tinggi hati. Kita begitu sering terjebak di zona di mana kita merasa segala sesuatu karena usaha kita. Daud berkata, "Aku tidak tinggi hati." Hal ini pengakuannya karena ia tidak mengejar hal-hal yang besar yang dunia anggap luar biasa. Daud tidak tertarik sesuatu yang ajaib dan ia tidak kejar. Ia lebih suka berdiam dengan aman di dalam Tuhan. Inilah seharusnya yang menjadi fokus kita di dalam kesibukan kita. Pemazmur mengambil sikap menenangkan jiwa dan rendah hati. Ia merefleksikan keberadaan dirinya di hadapan Allah. Melaluinya, ia menyadari bahwa dirinya seorang anak kecil yang masih menyusu, yang bergantung penuh kepada ibunya. Demikianlah seharusnya ia bersandar penuh kepada Allah. Pemazmur kemudian mengajak bangsanya untuk merendahkan diri dan berharap hanya kepada Tuhan, dengan tidak melakukan hal-hal yang sombong dan besar, tetapi menenangkan diri dan berserah sepenuhnya hanya kepada Allah.
Dengan sikap inilah bangsa Israel akan diberkati oleh Tuhan untuk selama-lamanya. Saudaraku, bersama kita boleh belajar. Ketika kita mengalami kuasa Roh Kudus di dalam diri kita, kita pasti akan mengerti bahwa betapa diri kita berdosa dan selalu condong untuk melakukan sesuatu tanpa terlibat dengan rancangan Allah. Inilah kesalahan terbesar kita. Kita enggan untuk melihat dan masuk ke dalam rencana Allah yang jauh lebih besar dan indah dibandingkan dengan apa yang kita rencanakan. Saudaraku, kekristenan bukan tentang segala pencapaian kita yang kita pikir akan dapat kita banggakan di hadapan Allah. Kekristenan tentang kita sebagai manusia berdosa yang telah lahir baru karena kebenaran Kristus ditaruh di dalam diri kita semua. Saudaraku, kita harus hidup di dalam pertobatan. Kita harus memiliki Roh Kudus yang dapat membawa kita semakin menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, mari kita berdoa di dalam hidup ini, berjaga-jaga senantiasa di dalam doa untuk kematian dosa kita dan hidup di dalam hikmat firman Tuhan. Tanpa perenungan Alkitab yang kita lakukan setiap saat, mustahil kita dapat bertumbuh dan mematikan dosa. Pertobatan adalah gaya hidup orang percaya. Setiap hari harus berserah untuk taat kepada Kristus. Kita boleh mengakui segala kelemahan kita. Betapa sebenarnya kita adalah manusia-manusia yang tinggi hati. Kita adalah manusia yang berdosa, yang selalu membutuhkan darah keselamatan dari Kristus Yesus. Ketika kita mengakui ketidakmampuan kita, kita telah dilahirkan baru, kita berserah, maka Roh Kudus akan memampukan kita sehingga kita menjadi orang yang rendah hati. Roh Kudus memampukan kita untuk selalu dan terus-menerus membenci dosa. Kita akan selalu menjadi bayi yang semakin dewasa dan terus bergantung kepada Tuhan. Seperti bayi yang nyaman bersama ibunya, kita akan selalu berharap hanya kepada Allah saja. Saudara, kita dimampukan untuk menginginkan Allah saja, dan kemuliaan Allah adalah sukacita terbesar di dalam hidup kita. Darah Yesus yang telah memberikan kita keselamatan, maka Yesuslah tujuan dari hidup kita. Mengasihi jiwa-jiwa dan mengabarkan kabar baik, sebab itulah nafas kita yang adalah Injil. Ketika saudara kita lahir baru, waktu untuk berdiam diri bersama dengan Allah adalah waktu terbaik untuk lepas dari segala beban dunia. Diawali dari pertobatan yang sungguh mengakui ketidakmampuan diri kita setiap saat. Terpujilah Tuhan Yesus yang memberikan kita hati yang terus mengasihi Dia, hati yang mengasihi jiwa-jiwa setiap hari. Nah saudaraku, demikianlah firman Tuhan yang dapat kita renungkan pada hari ini. Biarlah Roh Kudus yang terus menjamah hati kita untuk selalu peka, untuk selalu mau bertobat dan mau berdiam diri, menantikan Tuhan di dalam hidup kita. Mari saudaraku, kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah mengajar kami, agar kami semakin hari semakin kami boleh bersikap rendah hati. Kami mau berdiam diri di hadapan Tuhan, mencari wajah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, dan kami bersama-sama merasakan kasih-Mu menjamah kami. Setiap hari kami mau Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu. Setiap hari kami mau untuk sungguh-sungguh boleh mencari Engkau dan bertobat ya Bapa. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas saudaraku. Have a great day and God bless you all.